Satu lagi pemain keturunan, Sandy Walsh, rela melepaskan 5 kewarganegaraan demi bermain untuk timnas Indonesia. Jom kita berkenalan dengan pemain ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki kalian, diberikan kesehatan yang baik, serta keluarga kalian juga diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, satu lagi pemain keturunan ya, yaitu yang bernama Sandy Walsh. Pemain ini bukan sahaja berkualitas tinggi guys, tetapi jiwanya adalah jiwa nasionalis Indonesia. Kenapa saya katakan begitu guys? Karena Sandy Walsh ini boleh memilih, ada 5 lagi negara yang dia boleh kewarganegaraannya dipegang. Tetapi dia memilih untuk timnas Indonesia. Inilah satu nasionalis yang ada pada beliau. Sepatutnya dia boleh saja memilih untuk ke Belgium, ke England, ke Ireland, ke Switzerland, ke Belanda, ke Afrika Selatan dan juga ke Somalia. Tetapi dia memilih untuk timnas Indonesia guys. Apa keistimewaannya? Jadi dalam video ini jom kita saksikan sama-sama apa yang keinginan, kehendak dan nasionalis beliau untuk bermain dengan timnas Indonesia ini. Jadi kita dapat channel ini daripada mana guys? Kita dapat channel ini daripada channel Starting 11 Story. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dengan judulnya guys, judulnya pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Siapa sebenarnya Sandy Walsh ini? Nah itu guys, sebutan saya betul gak? Sandy Walsh. Oke, mungkin betul lah itu guys ya. Jadi tanpa berbasa-basi, jom kita semak profil sejarah klub-klub beliau. Cerita pemain, fakta untuk sejarah klub. Starting 11 Pemain Story. keturunan Indonesia, Sandy Walsh tinggal selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Keinginan Sandy untuk Sandy Walsh ini dia macam Jordi Amat juga, dia ada jambang-jambang, ada Arab-Arab sedikit lah gitu. Keturunan Indonesia ini kebanyakan yang handsome boy wah guys, dia ada keturunan sedikit macam Arab-Arab gitu. memperkuat pasukan merah putih di panggung sepak bola mulai menemui titik terang. Kabarnya Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali belum lama ini telah memberikan lampu hijau dan bakal membantu proses naturalisasi Sandy Walsh serta satu pemain lainnya yakni Jordi Amat. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Zainuddin Amali di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 10 Februari lalu. Zainuddin Amali mengumumkan sendiri hasil rapat dengan PSSI dan pelatih Sinteyong. Setelah ini Zainuddin Amali bakal membantu proses administrasi Sandy dan Jordi agar bisa segera diproses ke DPR dan Kemenkumham pada tahap selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas siapa itu Sandy Walsh. Oke. Sandy Walsh lahir di Brussels, Belgia pada 14 Maret 1995. Dia berposisi sebagai pemain bertahan. Pemain berusia 26 tahun itu sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Brigitte Portier. Brigitte yang lahir di Swiss dan besar di Belanda diketahui memiliki darah Jawa dari kakek neneknya. Sang kakek Sandy pernah mengungkapkan berasal dari Surabaya, sedangkan sang ibu dari Purworejo. Sang kakek dan nenek menikah dan kemudian pindah ke Belanda. Sedangkan sang ayah merupakan orang Inggris Irlandia yang punya garis keturunan dari Somalia. Banyak juga dia punya susur galur keturunan ini guys. Pergi Irlandia, Somalia, tapi dia punya ibu lah yang di Indonesia ini kan berketurunan Jawa. Lain sedikit dengan si Jordi Amat. Jordi Amat tuh dia keturunan raja guys, Raja Siau. Tapi tahun 1895 lagi tuh.
Oke, kita teruskan. Alhasil, garis keturunan itu bisa membuat Sandy memilih berbagai macam kewarganegaraan, yaitu Belgia, Inggris, Irlandia, Indonesia, Belanda, Somalia, Belanda, dan Swiss. Somalia, Namun Swiss. Sandy Oh iya, selama ini ada besar 5. di Belgia dan saat ini dia memperkuat klub Liga Belgia KV Mechelen. Sandy dengan garis keturunannya sebenarnya punya peluang membela negara-negara dengan kultur sepak bola yang kuat seperti Inggris, Belanda, dan Belgia, Inggris dengan Belanda alih-alih itu. Indonesia. Namun dia lebih tertarik Kemana dia untuk boleh dapat pergi memperkuat Indonesia tim nih? merah putih di pertandingan internasional. Macam mana dia boleh berminat di Indonesia ini guys ya? Sebab yang di Belgium, di England, bukan alang-alang tuh sana. Pemain-pemain yang kira top-top juga tuh semua. Kabar keinginan Sandy untuk dapat mengenakan seragam merah putih dan mencium logo Garuda di dada sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum timnas Indonesia dilatih Sinteyong. Oh, Sejak lama tahun sudah nih. 2017, Sandy kerap kali memberikan kode 2017. lewat media sosial Instagram pribadinya bahwa ia sangat ingin membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Bahkan pesepak bola berusia 26 tahun itu juga mengucapkan selamat saat ulang tahun kemerdekaan Republik memang mau Indonesia main dengan pada Indonesia. 17 Agustus tahun 2017 silam. Dia memang betul-betul mau main dengan Indonesia nih guys. Dia sudah sebelum Sinteyong lagi datang ke jadi pelatih Indonesia ya. Dia sudah memuat naik di akun Instagramnya dengan memeluk bendera Indonesia dan mengatakan beliau sedia untuk membela timnas Indonesia. Oke. Unggahan-unggahan Sandy di Instagram yang berkaitan dengan Indonesia praktis membuat kolom komentar Sandy dibanjiri ucapan, termasuk rayuan dari netizen Indonesia. Dukungan dari masyarakat Indonesia ini yang membuat Sandy semakin bersemangat untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Keinginan Sandy untuk membela timnas Indonesia pun sampai ke telinga PSSI dan kebetulan Sandy Walsh merupakan pemain yang direkomendasikan Sinteyong bersama 3 pemain lainnya yakni Jordi Amat, Kevin Dix, dan Miss Hilgers. Meski kemudian 2 nama terakhir gagal dinaturalisasi karena tak mendapat restu dari orang tuanya. Proses naturalisasi Sandy Walsh sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun terbengkalai dan kabar proses naturalisasinya itu kemudian muncul lagi pada November 2021. Ketika itu, Sandy mengaku dirinya sudah dihubungi untuk memberikan dokumen-dokumen untuk mengurus naturalisasinya. Termasuk dia mengurus permohonan paspor. Tak hanya itu, Sandy juga mengaku rutin berkomunikasi dengan asisten Sinteyong. Terkini Sandy Walsh dan juga Jordi Amat disebut-sebut proses naturalisasinya sudah mencapai 90% lebih. Kalau tidak ada halangan, keduanya sudah bisa memperkuat timnas Indonesia tahun ini. Sandy Walsh sebelum nantinya membela timnas Indonesia sebenarnya sudah pernah mencicipi pengalaman bersama tim nasional. Namun timnas yang pernah dibela Sandy hanyalah timnas junior Belanda. Mungkin dia mendapat tahun ini, kepercayaan Allah, memperkuat timnas junior Belanda lantaran performa gemilangnya di level klub. Sandy yang pernah menimba ilmu di Akademi Anderlecht dari tahun 2003 sampai 2011 sempat memperkuat Belanda U15 sampai U20. Penampilan terbanyak yang dibuat Sandy Walsh pengalamannya cukup luas nih guys. Banyak klub-klub yang dia pernah ikuti di Eropa. Timnas Belanda terjadi di jenjang U17. Ketika itu ia membuat 10 penampilan bagi The Orange. Tak hanya itu, dia juga pernah mempersembahkan gelar kejuaraan Piala Eropa U17 pada tahun 2012. Tapi di turnamen tersebut dia hanya memanaskan bangku cadangan. Di level klub, setelah dari Anderlecht, Sandy melanjutkan petualangan ke klub raksasa Belgia lainnya, Genk. Dia sempat bermain di tim U23 sebelum ditarik menjadi anggota tim senior Genk. Penampilan moncernya di sisi bek kanan membuat ia terus dipercaya tampil sebagai starter. Bersama klub tersebut, Sandy Walsh pernah menikmati manisnya merengkuh gelar Piala Belgia tahun 2013. Sandy kemudian pernah merasakan atmosfer kompetisi Liga Eropa.
Dia pertama kali tampil pada musim 2013-2014 bersama geng. Sandy bertahan di klub tersebut selama 5 musim dengan mencatatkan 75 penampilan dan mencetak 2 gol. Setelah puas menikmati karirnya bersama geng, Sandy memutuskan untuk mencari petualangan dan pengalaman baru. Pada 2017, ia pindah ke Zulte Waregem, klub yang juga anggota Liga Belgia. Dia bertahan di klub tersebut sampai tahun 2020, sebelum memutuskan hijrah ke KV Mechelen pada 2020. Di klub terakhirnya itu, Sandy telah bermain sebanyak 56 kali dan mengoleksi 5 gol. Catatan yang tidak terlalu buruk bagi pemain yang berposisi sebagai bek. Sandy Walsh merasa keputusan membela timnas Indonesia di level senior pada ajang internasional merupakan keputusan terbaik setelah harapan membela timnas Belanda kian tertutup karena ketatnya persaingan. Bergabungnya Sandy Walsh. Oh, itu salah satulah faktornya di Liga Belanda ini. Terlalu banyak persaingan, guys. Walsh ke timnas Indonesia tentu merupakan kabar baik. Akan tetapi, kehadiran Sandy Walsh juga berikan dampak buat pemain timnas Indonesia lain. Potensi menjanjikannya berpotensi menyingkirkan pemain lain di posisi yang serupa. Pemain kelahiran Brussels itu bisa memanaskan persaingan di pos bek kanan timnas Indonesia yang selama ini menjadi... Wah, dengan Asnawi pula persaingannya nih, guys. Asnawi ini pun favorite juga nih, yuk. Dia ini bekas kapten timnas Indonesia nih. Sekarang main dengan Korea Selatan di klub di Korea Selatan lah. Boy. Coach Shin bakal bingung memilih antara menurunkan Sandy Walsh atau Asnawi di posisi tersebut. Karena kedua pemain tersebut sama-sama bisa bermain bagus saat bermain sebagai bek kanan. Jikapun harus menggusur Asnawi, pemain asal Makassar itu masih bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Namun Indonesia sepertinya tak perlu dilema, karena meskipun Sandy Walsh ini pemain yang spesialisasinya sebagai bek kanan, tapi dia juga bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan atau bahkan sayap kanan. Jelas, ini merupakan sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia. Semua boleh main, Coach Shin punya banyak pilihan memainkan posisi Sandy Walsh. Misal ada gelandang bertahan, sebut saja Rahmat Irianto yang berhalangan tampil. Sandy bisa ditempatkan di area itu. Atau pemain bek tengah yang cedera, nah Sandy bisa dicoba ditempatkan di bek tengah. Meski belum resmi jadi WNI, Sandy tetap istiqomah menyiapkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dia dikabarkan dalam 6 bulan terakhir intens belajar bahasa Indonesia. Sebuah usaha yang tentunya patut kita acungi jempol buat Sandy Walsh. Menarik untuk kita tunggu kiprah Sandy Walsh bersama timnas Indonesia. Itulah dia Sandy Walsh. Kini beliau berumur 27 tahun dan masih lagi bermain di Eropa. Kalau mengikut daripada sejarah keturunannya nih guys, bahwa ibu beliau yang berketurunan di Indonesia, walaupun ibunya lahir di Belanda, di Switzerland, keturunannya adalah keturunan daripada Indonesia. Dan mengikut kewarganegaraan Sandy Walsh nih, dia boleh memilih 5 kewarganegaraan. Dia boleh memilih England, Belgium, Switzerland, Belanda, Somalia pun dia boleh memilih di antara itu. Dan kalau mengikut keinginannya, dia ingin bermain untuk klub timnas Indonesia ini sudah lama guys. Sebelum STI lagi datang ke jadi pelatih di timnas Indonesia, dia sudah ingin bermain. Tetapi oleh kerana proses dokumentasi naturalisasi itu yang mungkin itulah penyebab satu-satunya yang menyukarkan para pemain-pemain yang berketurunan ini untuk bermain di Indonesia ini. Jadi itu harus dipikirkan oleh PSSI untuk mempercepatkan lagi ya proses ini. Kita risau sebab banyak pemain yang berpotensi dan pengalaman yang cukup luas. Contohnya Jordi Amat itu pun pengalamannya bermain di Liga Spanyol guys, melawan Messi, lawan Cristiano Ronaldo. Demikian juga dengan Sandy Walsh ini, bermain di klub Belgium ataupun Belgia, juga pernah bermain di Belanda. Kalau ikut sejarah bola sepaknya Sandy Walsh nih guys, dia pernah bermain untuk negara kebangsaan Belanda, timnas Belanda dari sejak umur 15 tahun.
16, 17, 18, umur 19, sehinggalah umur 20 tahun dia bermain untuk timnas Belanda. Itu cukup pengalamannya yang memang kita tidak boleh sangkal lagi. Nah, dan walaupun kini dia sudah berumur 27 tahun, kira ini masih muda lagi. Ini masih lagi di peringkat umur yang sekarang ini mempunyai semangat yang cukup kuat dalam bola sepak ataupun dalam sepak bola ini. Inilah umurnya yang paling tertinggi, yang performanya kita boleh banggakan. Jadi apa salahnya dia bermain untuk Indonesia, timnas di Indonesia, dan dipercepatkan proses dokumennya, jangan sampai bertahun-tahun. Sekarang ini guys, Piala Asia 2023 akan bermula tahun hadapan dalam bulan November Desember. Jadi Indonesia ada tempo setahun lagi dia punya PSSI ini untuk mengatur segala dokumennya. Mudah-mudahan kita doakan dipercepatkan guys ya, bukan saja untuk Sandy Walsh tapi untuk Dordi Amat, untuk Sheni Patiyama, itu dapat dilakukan dengan segera. Keren juga ya dia punya ini. Kalau ikut dari segi kerjaya dan kepujian yang dia dapat bermain ini, dia pernah memegang Piala Belgium pada tahun 2012, kemudian Piala Super Belgium, menjadi NEP juara 2013, Zulte Waregem Piala Super Belgium NEP juara 2017. Di antara bangsa bermain untuk Belanda bawah 17 tahun di Eropa pada 2012. Itu antara kejayaan-kejayaan yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Jadi kita doakan sekali lagi semoga segala dokumen dipercepatkan untuk pemain-pemain keturunan ini bermain dengan timnas Indonesia menjelang aksi akhir Piala Asia 2023 dijangkakan pada tahun hadapan ini. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Jika kalian punya info atau pandangan pendapat sendiri, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.